البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan haramnya sifat ghulu ekstrim terhadap orang-orang saleh atau sikap berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang tertentu karena bisa menghantarkan kepada kebinasaan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Artinya apa? Hati-hati kalian dan jauhilah sifat ghulu, ekstrim, berlebihan di dalam menyanjung, memuji orang-orang saleh atau yang semisalnya. Jangan sampai berlebihan atau jangan sampai melebihi kadarnya, karena orang-orang sebelum kalian dibinasakan sebabnya karena ghulu. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Kata beliau, waqad ghala an-nasara fi syakhsin Isa alaihi salam hatta ja'aluhu ilahan. Ini kembali kita baca. Waqad kana dzalika minhum inhirafan an sawa'is sabil bisababil ghulu fi Isa alaihi salam. Dan sungguh di antara mereka, yaitu orang-orang an-nasara, mereka melenceng dari jalan yang lurus. Sawa'us sabil itu maksudnya adalah siratal mustaqim. Melenceng dari jalan yang lurus sebabnya karena ghulu, ekstrim, berlebihan terhadap Isa alaihissalam. Wa qad haqqal Qur'anu anhum dzalika mubayyinan lahum tariqal haqqi faqal ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Artinya, wahai ahli kitab, jangan kalian ghulu, berlebihan di dalam agama kalian, dan jangan kalian mengucapkan atau mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Di sini dalam ayat yang mulia ini ada pendalilan bahwasanya larangan sikap ghulu atau berlebihan di dalam beragama. Dalam ibadah kita enggak boleh berlebihan, semuanya sesuai dengan kadarnya dan kemampuannya. Karena datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Artinya, celakalah orang-orang yang ghulu, berlebihan. Celakalah orang-orang yang ghulu, berlebihan, dan celakalah orang-orang yang berlebihan. Maksudnya berlebihan adalah seseorang beribadah melebihi kadar kemampuan dia. Dia paksakan sehingga sholat malam terus tidak pernah tidur, puasa terus tidak pernah buka, beribadah terus, enggak mau nikah dengan wanita, itu termasuk bentuk berlebihan. Sehingga dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, ketika ada beberapa sahabat yang mencari-cari tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika dikabarkan mereka merasa sedikit ibadahnya, merasa kurang, tidak ada apa-apanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya 3 orang tersebut mengatakan, aku akan puasa terus, enggak mau buka. Yang satunya mengatakan, aku akan salat malam terus, enggak mau tidur.
yang satunya mengatakan aku akan beribadah terus, tidak akan menikah dengan seorang wanita. Kabar tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah sampai Rasulullah mengatakan antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan seperti ini. Nah, kemudian beliau bersumpah, fa wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Artinya apa? Maka demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asum wa aftir wa aqum wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya apa? Rasulullah marah gitu ya dengan keadaan tadi. Memang ibadah bagus, tapi kalau berlebihan jangan. Rasulullah mengatakan, kalian yang mengatakan seperti ini, maka demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, tapi aku puasa dan buka. Rasulullah bayangkan, puasa dan buka. Salat malam dan tidur juga. Beribadah dan menikahi wanita. Bayangkan. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Menunjukkan bahwasanya dalam beribadah barakallahu fikum semuanya tentunya sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Bahkan sedikit tapi continue, itulah yang paling Allah Ta'ala cintai. Sedikit, continue, terus menerus, istiqamah, itulah yang Allah Ta'ala cintai. Misalkan antum salat malam, tidak perlu banyak-banyak, taruhlah 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat, tidak masalah semampunya, tapi continue-nya itu yang perlu dibutuhkan. Faham ya? Datang dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla ma dawama alaihi sahibuhu wa in qall. Artinya apa? Amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah amalan yang pelakunya itu continue walaupun sedikit. Jadi jangan langsung antum banyak gitu setelah itu jelek, jangan. Karena Rasulullah sudah menanbih ya. Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Si fulan itu dulu salat malam, sekarang meninggalkan salat malam, bayangkan. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena terlalu berlebihan dalam beribadah. Jadi dalam beribadah sesuai dengan kadar kemampuannya, tapi continue itu yang dibutuhkan. Continue, berkesinambungan, dan barakallahu fikum istiqamah, itulah yang diharapkan barakallahu fikum. Naam. Kita lihat bagaimana sebab binasanya orang-orang Nasara, sebabnya karena ghulu. Ekstrimnya mereka di dalam menyanjung Isa alaihissalam melebihi kadarnya, mengangkat sebagai anak Allah. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Artinya apa? Orang-orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan itu sekedar ucapan mereka saja, yang mereka bikin-bikin, menandingi, menyamai ucapan orang-orang kufar terdahulu. Qatalahumullah anna yufakun. Sungguh Allah Ta'ala merangi mereka. Bagaimana mereka bisa dipalingkan? Sebabnya adalah hulu, ekstrim barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Wa hatta la yaqa'al muslimun fima waqa'a fihi ghairuhum. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin tidak terjatuh pada perkara-perkara yang telah terjatuh yang selain mereka. Biasanya orang sufiyah yang mereka mengagungkan sayyid mereka, mengagungkan barakallahu fikum habib-habib mereka, melebihi kadarnya, keringatnya pun diambil diusap karena ada berkahnya katanya. Allahul musta'an. Mungkin surbannya dilelang, jutaan itu ya. Surbannya siapa? Habib fulan. Dilelang itu. Siapa yang beli? 50 juta, 30 juta, karena mereka hulu, berlebihan sebagian mereka. Surbannya katanya mengandung berkah katanya. Allah musta'an. Sudah didoakan surbannya, mengandung ruqyah di dalamnya. Jadi kalau pakai itu kepala ringan misalkan. Allah musta'an. Yang jelas ada yang seperti itu modelnya, hulu, ekstrim, berlebihan di dalam menyanjung pemimpinnya, gurunya,
atau yang semisalnya. Kalau Syiah Rafidhah sayyidnya yang mereka barakallahu fikum agung-agungkan. Kalau Sufiyah habibnya. Karena habib itu istilah dari orang Sufiyah. Kalau antum ke Hadramaut, di sana ada namanya semacam tempat belajar Darul Mustafa. Barakallahu fikum itu kalau keluar dari sana, tamatan dari sana, antum keluar itu misalnya tamatan, lulus dari sana, walaupun antum bukan istilahnya enggak ada keturunan Arab, paham ya? Tapi kalau antum pulang bisa jadi habib nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena menurut mereka itu ada kelebihan. Nah, mungkin harus ada semacam kesepakatan. Paham ya? Dikait-kaitkan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Akhirnya ujung-ujungnya cucu Rasulullah SAW. Paham ya? Kalau sudah dapat gelar itu sudah habib sudah. Paham ya? Allah musta'an. Naam. Ikhwani fi din azzani wasakumullah. Kita lihat lagi. Haddarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mughalat fi syakhsihi. Faqala alaihi salam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan mereka, barakallahu fikum, dari perbuatan berlebihan di dalam menyanjung kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah peringatkan? La tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Nah, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW saja, barakallahu fikum, beliau tidak ingin kalau orang-orang itu memuji beliau berlebihan, menyanjung beliau secara berlebihan. Nah, barakallahu fikum, hingga beliau mengatakan la tatruni, jangan kalian memujiku secara berlebihan. Itra, pujian yang berlebihan. Kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung memuji Ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam secara berlebihan. Innama ana abdun, akan tapi aku adalah hamba biasa. Rasulullah hamba biasa. Cuman diberikan keutamaan, kelebihan berupa risalah dan nubuwah. Wa illa ditinjau dari kemanusiaan, manusia biasa seperti kita. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang sifat lupa? Ana basyarun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Tansaun kama ansa. Nah, ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa ingatkanlah aku. Jadi Rasulullah SAW itu juga manusia biasa, lupa, dan bahkan beliau juga bisa kena sihir. Ingat-ingat? Nah, beliau juga bisa kena sihir. Padahal Nabi menunjukkan bahwasanya dilihat dari kemanusiaan manusia biasa, tapi memiliki keutamaan berupa risalah dan an-nubuwah. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi, faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah hamba Allah dan rasulnya. Jangan sampai berlebihan di dalam menyanjung. Nah, barakallahu fikum. Kemudian datang ke Masjid Nabawi, ziarah kubur, kemudian apa? Nah, meminta kepada di hadapan kuburan Rasulullah SAW berlebihan, ekstrim. Nah, barakallahu fikum. Beliau ketika sudah wafat, alaihi salatu wassalam, nanti tidak ada keberkahan dari sisa-sisa yang beliau tinggalkan di situ. Maksudnya bagaimana? Antum ke kuburannya, kemudian mengusap-ngusap misalkan, itu justru haram, syirik. Paham ya? Ketika beliau hidup, na'am. Ketika masa hidupnya, na'am. Kisahnya Abu Hurairah ketika minum, berkah enggak di situ? Ada keberkahan. Kemudian ketika mampir di, nah barakallahu fikum, tempat singgahnya, tempat rumahnya, atau di persinggahannya Ma'bad, ya enggak? Ketika mau hijrah ke Madinah, memerah apa itu? Air susu kambing, ada berkahnya juga. Paham ya? Tapi ketika beliau meninggal, tidak. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh mengambil berkah dari bekas-bekas yang Rasulullah SAW tinggalkan. Jadi jangan tertipu dengan sandal Rasulullah yang kata orang-orang dilelang. Sebutkan sandal Rasulullah yang asli masih Turki katanya. Ada sandalnya bentuknya itu difotokan ikhwah itu ya. Benar atau tidak? Kita katakan jauh dari kebenaran. Paham ya? Kalau itu sandalnya Rasulullah SAW. Kemudian juga difotokan juga peci. Pecinya Rasulullah pakai itu bentuknya kayak gini lancip gitu, itu juga hati-hati. Jangan tertipu. Nah, barakallahu fikum, itu bisnis. Bisnis ya, hati-hati ya. Karena sandalnya laku masih ada sandal lagi. Masya Allah, dibikin lagi yang mirip. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Memang terbuat dari kulit, ini bentuknya seperti ini, sandal jepit. Sifat-sifatnya benar, sifat-sifatnya. Cuman bentuknya dan apakah itu benar sandal Rasulullah, itu hati-hati. Paham ya? Jangan sampai kita, nah barakallahu fikum,
bermudah-mudahan mempercayai yang hal-hal yang seperti itu. Karena khurafat biasanya ya, nanti jadikan ada berkahnya, ada ininya, ada itunya dan semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla, perhatikan kitabnya itu. Rawal Bukhari fi Kitabi Al-Anbiya. Na'am. Jadi sebabnya orang-orang dibinasakan umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW di antaranya apa? Ghulu, ekstrim berlebihan di dalam menyanjung, memuji orang-orang saleh atau memuji pemimpinnya atau semisalnya. Kita lihat berikutnya, al-ghulu fis salihin. Sikap ghulu berlebihan terhadap orang-orang saleh. Aslu ibadatil asnam, sumber utama disembahnya berhala. Bayangkan ini. Al-ghulu fis salihin, ghulu ekstrim berlebihan terhadap orang-orang saleh adalah sumber utama diibadahinya apa? Berhala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Waqad kana al-ghulu fi taqdis as-salihin wa raf'ihim fawqa manzilatihim aslu syirki wa asas ibadatil asnam. Dan sungguh sikap ekstrim berlebihan di dalam mensucikan orang-orang saleh, mereka adalah orang suci, orang-orang yang baik, sehingga kita enggak mungkin minta langsung kepada Allah, harus melalui mereka, perantara mereka, Mbah Fulan, Mbah Alan, Habib Fulan, Habib Alan. Nah, barakallahu fikum. Dan juga mengangkat derajat mereka melebihi kedudukan mereka, melebihi derajat mereka. Aslu syirki wa asasul ibadatil asnam. Sumber kesyirikan dan pondasi pertama kali diibadahi berhala. Karena apa? Ghulu, ekstrim terhadap orang-orang saleh. Nah, coba ingat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh alaihissalam bagaimana awal mulanya? Cuman menggambar, digambar, dilukis, kemudian ditancapkan di tempat-tempat majelis mereka untuk mengingat katanya. Tapi ternyata lama-lama diibadahi. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Jadi gambar-gambar yang kami jelaskan berkali-kali bisa menjadi sarana untuk menghantarkan kepada apa? Kesyirikan. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau, "Wanhirabun nas an tariqil tauhidil khalis." Dan juga sumber berpalingnya manusia dari apa? Jalan tauhid yang murni ini. Sebabnya apa tadi? Ghulu, berlebihan di dalam mensucikan orang-orang saleh dan juga apa? Di dalam perbuatan mereka mengangkat derajatnya melebihi derajat orang saleh tersebut. Jadi diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi wali atau semisalnya. Sehingga mereka membatasi wali ada berapa wali? 9 menurut mereka. Karena sudah kehabisan, tambah satu lagi, wali 10. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada yang sampai mengatakan wali 10. Kita katakan wali Allah SWT banyak, tidak terbatas pada 9 saja. Nah, dan 9 wali yang mereka batasi belum tentu wali beneran. Kalau lihat sifat-sifat wali bagaimana? Apa ada wali yang berdakwah dengan musik, gamelan, paham ya? Gamel, Sunan Kalijaga katanya. Paham ya? Kemudian pakainya belangkon. Allah musta'an, kata mereka seperti itu. Kita katakan wali itu ibadahnya masya Allah, iman dan amal saleh. Masa wali bertapa di pinggir sungai sampai dilumutin? Kira-kira salatnya kapan, Bang? Salatnya kira-kira bertapa di pinggir sungai, megang tongkat, itu kisahnya gitu ya, sampai dilumutin katanya. Allah musta'an. Lah kalau sampai dilumutin terus wudunya kapan wudunya? Dijamak atau bagaimana wudunya? Kapan salatnya juga? Kalau sampai dilumutin berarti tapanya lama, bertapa lama di situ. Salatnya kapan coba bayangkan? Berarti menunjukkan apa? Itu sumbernya di khurafat, hayalan-hayalan. Allahul musta'an, hati-hati ya. Nah, jadi wali Allah Ta'ala itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, ciri-cirinya apa? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang apa? Yang tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi karena yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak merasa gelisah, sedih terhadap perkara dunia yang terluputkan karena yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa cerita berikutnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang apa? Bertakwa. Jadi kuncinya untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dan bertakwa. Na'am barakallahu fikum, bukan bertapa. Allahul musta'an. Na'am. Faqad ruwiya anna al-asnama allati kanat tu'bad min dunillah kanat asma' lirrijalin salihin.
Dan sungguh telah diriwayatkan berhala-berhala yang dulu disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu awal mulanya adalah nama-nama para lelaki saleh, orang-orang saleh. Awal mulanya. Orangnya saleh benar, cuman orang-orang berikutnya yang hulu, yang ekstrim dalam menyanjung tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wa kana lahum atba' yu'azzimunahum. Nah, perhatian kitabnya ya. Dan saat itu mereka-mereka ini punya pengikut yang mengagungkan orang-orang saleh tersebut. Yaghus, Suwa, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, kemudian An-Nasr. Ya enggak? Dalam surat apa? Surat Nuh itu melihat sendiri. Nah, barakallahu fikum, Ya'uq. Nah, itu di antara orang saleh yang saat itu mereka agungkan. Falamma matu, tatkala mereka sudah mati, meninggal dunia, qalu nansib lahum tamathil nad'uha fi majalisihim hatta nadil nadkuruhum. Allahu musta'an. Ketika orang-orang saleh sudah meninggal, kata mereka, kita tancapkan, kita tempel untuk mereka gambar-gambar mereka. Paham ya? Gambar-gambar mereka kita letakkan di situ di majelis-majelis mereka untuk agar apa? Agar kita bisa bernaung di situ dan juga mengingat mereka. Bayangkan, awal mula itu mengingat saja. Biasanya orang-orang awam menempelkan gambarnya Mbah Fulan Mbah Alan. Kata mereka almarhum, almarhumah, itu tujuan mereka apa awal mulanya? Mengingat. Tapi lama-lama kalau sudah sedih, sudah susah, tolong Mbah, tolong kami diberikan rezeki Mbah, usaha berkali-kali gagal Mbah. Misalkan. Akhirnya minta kepada apa? Gambar tadi loh, paham ya? Allahumma musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Jadi itulah sumber kesyirikan di antaranya. Falamman qarada, inqarada itu intaha artinya. Falamman qarada aljil. Tatkala sudah habis berlalu, inqarada intaha ya artinya ya. Falamman tahal jil. Ketika generasi sudah habis, generasi orang yang membuat gambar itu, alladzi sana'aha, falamman qaradal jil alladzi sana'aha, ketika generasi yang membuat gambar tersebut sudah habis, wa talaz zaman, kemudian waktu berjalan panjang. Apa yang terjadi? Wa ja'at ajyalun ukhra, datanglah generasi-generasi berikutnya, la ta'rif haqiqatahum, yang tidak tahu hakikat mereka. Coba bayangkan, kalau orang sudah senang dengan kesyirikan, itu terkadang dihias-hias oleh setan. Sudah kami sebutkan dulu kisah yang apa? Yang pernah kami nukilkan, barakallahu fikum, yaitu orang jamaah haji pergi berangkat apa? Berangkat untuk menunaikan haji. Di tengah perjalanan salah satu kendaraannya ada yang meninggal dunia. Kendaraan meninggal dunia apa maksudnya? Mati, kudanya mati. Paham ya? Setelah itu barakallahu fikum, kalau tidak kuda atau unta itu ya kendaraannya mati di situ. Akhirnya dikubur itu, dikubur di pinggir jalan, kubur. Nah, dikubur, lanjutkan mereka perjalanan. Orang-orang yang berikutnya dibisik-bisik syaitan yang terkutuk itu kuburan wali katanya. Padahal kuburan apa? Hewan nanti. Wah, akhirnya mereka berkeliling, dikelilingi beribadat situ. Jamaah haji yang pulang kaget melihat, kalian ngapain di sini? Ini kuburan para wali, ini kuburan wali katanya. Kita beristighatsah, minta kepadanya. Akhirnya mereka makan, antum majanin. Kalian tuh orang gila. Lah kenapa gila? Ini kuburan ontaku yang sudah mati ketika kami berangkat haji katanya. Langsung mereka bubar semuanya. Maksudnya bagaimana? Kalau orang sudah berbuat kesyirikan, senang dengan kesyirikan, itu terkadang dihias-hiasi. Itu bagus itu. Kalau antum bikin batu nisan di atas itu bagus. Kalau antum kasih dibikinkan apa? Rumah kayak kamar, dikasih kipas angin, dikasih apa? Barakallahu fikum kulkas, itu bagus. Karena anak pernah lihat. Waktu ditunjukkan ya ketika dakwah ke Makassar, daerah Takalar, itu ada semacam bangunan itu. Bangunan barakallahu fikum di kuburan. Anak kaget juga, ini kok besar sekali apa? Kata dia, di dalamnya itu ada kipas anginnya. Kemudian dulu pernah juga dikasih kulkas itu. Padahal kuburan dalamnya itu. Lah tujuannya apa? Tujuannya biar orang yang dikubur itu bisa istirahat dengan tenang. Ada kipas anginnya. Masya Allah itu ya. Allah musta'an. Terlalu berlebihan. Nah, barakallahu fikum. Mereka menganggap kehidupan itu sama dengan kehidupan dunia. Allah musta'an. Sawwalalahum syaitan anna aba'ahum wa ajdadahum kanu ya'budunahum fa'abaduhum. Allahumma musta'an. Setan membisik-bisiki untuk mereka tadi bahwasanya bapak-bapak mereka dulu, mbah-mbah mereka dulu, kakek-kakek mereka dulu, nenek moyang mereka dulu, dulunya menyembah gambar itu juga. Akhirnya ujung-ujungnya generasi berikutnya nyembah. Jadi hati-hati ya, yang mungkin di rumah masih ada gambar-gambar,
Ya mungkin kita dakwai orang tua pelan-pelan, karena orang tua kalau masih awam kadang sulit dinasihati. Ini gambar untuk mengenang kembali. Dulu mbah kita, bapak kita dulu seperti ini, dulu jenderal bintang 4 misalkan. Paham ya? Dulu pahlawan, pernah perang melawan Belanda, ini fotonya, itu paham ya? Karena seperti itu ya kita dakwai, karena sumber kesyirikan nanti ya. Ujung-ujungnya apa? Mengagungkan, terkadang meminta kepada barakallahu fikum selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya termasuk sebab binasanya umat-umat terdahulu di antaranya adalah apa? Ghulu, ekstrim di dalam barakallahu fikum ibadah mereka sehingga menghantarkan mereka kepada apa? Kebinasaan. Ghulu dalam menyanjung barakallahu fikum orang-orang saleh, memuji orang-orang saleh sehingga mereka membuat gambar-gambar mereka agungkan. Lama-lama berikutnya generasi berikutnya menyembah berhala tadi atau menyembah gambar-gambar tadi. Barakallahu fikum. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.